Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sekalian, kita lanjutkan kajian praktek baca dan ngaji kitab ya dari kitab tafsir Tafsir Ulumi Tanzil ya karya Ibnu Juzai Al-Kalbi rahimahullah taala, masih di surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, silahkan dari kata la yastahi ya. Siapa dulu? Pak Imran, silakan. Ini saja tahu itu berat tadi layas tadi tahu tahu Ta'awala, ta'awala, ta'awala. tawala kauma Fa'il dia, kaumi kaumun. tawala kaumun an manaha Anna, Anna. anna manahu layat layatal rofu Layat ruku. layat ruku li anahum Jam Za'amu. jamu jamu anal anal kiaa Haya'a. anal kiaa mustaki mustak bisa Mustahilun. mustakilu Allah di anahu indahum in in kasaro yang nau minal fukui fi amri Fi amrin. fi amri fi amri walaisa kadzalika wa inna huwa karom wa Karomun. fatihi padol padi Wa fadilatun. babit apa fadilatum tamna'u minal ukui bima ya ya Yu'abu. Yu'abu. ya betul Ya, coba udah Pak. Udah ya. Cukup dulu Pak. Kata lianahu indahum ya. Inkisarun. Ya, apa irob inkisarun? Inkisarun. Kata inkisarun Pak ada lianahu indahum inkisarun. Apa irobnya inkisarun? Kisarun apa irobnya? Masdar. Si masdar. Irobnya. Kobar. Kobar apa? Kobaran. Ya, betul ya. Dia apa sigotnya inkisarun? Sigotnya apa? Masdar. Jadi sigotnya itu masdar dari kata inkasaro yang Kasir. bisa ruazan infa'ala. Kan ada nun. Inkasaro infa'ala ya. Ya, baik, ini ayat 26 ya. Jadi memang tafsir ini tidak semua kata ditafsirkan ya. Jadi dipilih. Ini kan secara lengkapnya innallaha la yasahi. Jadi ini langsung kata la yasahinya.
Jadi innallaha la yasahi ayyadriba masalam ma baudatan fama fauqa. Sungguhnya Allah tidak malu ya untuk membuat perumpamaan. Ya an yadriba masalam ma baudatan. Ya membuat suatu perumpamaan yaitu nyamuk ya dengan hal yang berupa nyamuk dan apa yang di atasnya atau yang bisa jadi lebih rendah daripada nyamuk. Fama fauqaha. Ya. Tapi kan innallaha la yasi innallaha ada inna ya berarti Allahnya isim inna. Ya khobarnya la yasahi berarti jumlah fi'liyah. Khobar ini. Ujung. Iya an yadriba masalah nanti di sini dibahas irobnya irob an yadriba masalah. Nah, apa irobnya? An yadriba masalah ma lalu di situ ada ma baudatan jadi apa? Nah, nanti dibahas. Jadi tafsir ini di antara ya kelebihannya membahas irob ya irobnya bagaimana ya ada balagonya ada sisi kebahasaannya ya. Nah sekarang membahas kata layasahi dulu tidak malu Allah tidak malu. Apa makna Allah tidak malu itu? Ya ta'awwala qaumun satu kaum mentakwilkan ya. Mentakwilkan itu kan artinya memalingkan mananya dari mana sebenarnya. Ya anna ma'nahu la yatruku bahwa mananya adalah tidak meninggalkan. Ya, tidak meninggalkan atau tidak membiarkan. Tentu kan ini jadi dialihkan mananya, ditakwil ya. Ya, terutama kelompok yang memang suka mentawil karena dianggap oh kok Allah malu gitu. Kayak dianggap sama dengan manusia. Padahal dalam memahami sifat Allah yang dinisbatkan kepada Allah ya, kita nisbatkan apa adanya ya. Tentu sifat itu pasti beda dengan makhluk. Ya Allah malu ya, tentu malunya Allah berbeda dengan malunya makhluk. Sama ketika disebut Allah senang, Allah marah, ya Allah tertawa misalnya. Dalam hadis kan ada. Ya jadi kita tetapkan aja apa adanya, cuman pasti berbeda dengan makhluk. Ya jadi tidak perlu mentawil sebetulnya. Makanya nanti apa namanya Ibnu Juzai ini akan membantah tawil ini dan ini yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Jadi tidak mentawil. Li'annahum za'amu annal haya mustahilun 'ala Allah. Karena mereka menganggap bahwa malu itu mustahil bagi Allah. Jadi dianggap Allah malu. Jadi dianggap sifat itu mustahil bagi Allah. Padahal kan Allah sudah menetapkan. Ya li'annahum indahum inkisarun. Karena bagi mereka ya bagi kelompok itu kata malu ya atau makna malu itu inkisarun adalah inkisar itu ada semacam ya ini kan kalau bagi makhluk ya kalau bagi manusia inkisar itu kan dari kata pecah ya kasaro siru ya inkisar itu terpecah maksudnya hatinya itu hati manusia itu kayak hancur gitu ya. Kalau orang malu itu kan berarti ada kelemahan di dalam dirinya gitu. Kalau manusia itu, ya malu itu jadi ada lemah, tidak berani kan gitu. Ya, jadi di situ dianggap ada kelemahan yang menaul wuku minal wuku'i fi amrin yang menghalangi dari terjatuh kepada suatu hal. Yang menghalangi karena rasa malu itu menghalangi. Misalnya ya terlepas baik itu baik atau buruk. Ya kan melakukan sesuatu nggak jadi nggak bisa melakukan itu karena malu. Seolah-olah bisa gini. Maaf, awal itu maaf bisa. Maka memberikan contoh pada manusia Tuhan
Allah itu bisa menciptakan yang sangat rumit kecil sekali kan. Dengan dalam tubuh itu kan banyak banyak kehebatannya. Oh nggak malu kali ada mana seolah-olah kan gitu. Nah, kalau manusia manusia kecil, kayak malu. Jadi Allah nggak perlu menunjukkan yang besar, nggak yang kecil yang paling kecil manusia nggak bisa. Maka Allah memberikan contoh itu dia malu dia kan. Iya, iya. Jadi itu ya. Walaisa kadzalika, ini dibantah oleh penulis ya tafsir. Walaisa kadzalika, tidak seperti itu. Wa innama huwa karamun wa fadilatun. Sesungguhnya dia adalah kemuliaan dan keutamaan tamnau minal wuqu'i fima yu'abu, yang menghalangi ya dari terjatuh kepada sesuatu yang aib, yang buruk. Yu'ab itu dari kata aib. Sesuatu yang buruk. Ya. Ya, jadi ketika dinisbatkan kepada Allah, sifat-sifat itu adalah berupa kemuliaan, keutamaan, bukan hal yang buruk, bukan hal yang negatif. Wa yarudu alaihim qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi membantah mereka, yaitu innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu punya sifat malu, hayy karim. Ya, yang maha mulia, yastahi minan, misalnya malu apa dari apa? Dia dari seorang hamba idza rafa'a ilaihi yadaihi an yarudahuma sifra atau sufra. Ya, yang mengangkat kedua tangannya maksudnya berdoa, lalu Allah membalasnya dengan sifron nol. Jadi ada seorang hamba yang betul ya berdoa kepada Allah dengan benar, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nah, Allah malu kalau tidak mengabulkan gitu. Ya, kalau membalasnya dengan nol gitu. Ya. Nah, jadi kan di situ Allah malu gitu. Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya. Nah, artinya Allah akan mengabulkan. Nah, jadi di situ dinisbatkan kepada Allah, dan tentu maknanya positif, kemuliaan, ya. Jadi tidak perlu ditolak. Nah, makanya di sini ada catatan kaki bahwa apa yang disebutkan oleh penulis tafsir ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah, ya, yang menetapkan ya diantaranya sifat malu ini kepada Allah, ya, di mana itu merupakan sifat kesempurnaan yang berbeda dengan makhluk. Ya, kemudian ya berikutnya Anya riba ya, Pak. Anya riba. Kamu juga yang syaitan rajim. Ayat riba. Sababul ayati annahu lama dzakara fil Qur'ani Dzukiro aja ya, dzukiro fil Quran. Oh. Annahu lama dzukira fil Qur'ani. Berarti kalau dzukiro berarti adzubabu. Jadi apa adzubabunya? Naibul fa'il. Adzubabu wa namlu wal ankabutu abal kufaru dalika waqila ala dalika. Ada alanya nggak di situ? Ya. Oh, nggak ada ya. Waqila lama doroba mislaini. Masalah ini. Lama doroba masalah ini mislaini. Enggak, masalah ini. Masalah ini al-mutaqaddimaini fil munafiqina takallamu fi dzalika panudilat ini bisa atau nazalat, bisa panazalatil ayat. Jadi kalau nazalat berarti ayatnya jadi apa? Nazalat iya, firmadi malum, berarti ayatnya jadi apa? Jadi fa'il. Iya, firman.
Fanazalat al-ayatu raddan alaihi. Masalah ma ba'udatan iqrabu. Nah ini menurut nilai irobu ba'udatin. Iqrabu ba'udatin maf'ulun bi. Yadribu wa masalan halun wa masalan maf'ulun wa ba'udatan badalun minhu wa atafu atfu bayanin au huma maf'ulani bi yadribu li anna ala hadzal makna tata'ada ila maf'ulaini kaja'ala wama sifatun lin nakirati au zaidatun atau ke sifatun. sifatun Ya cukup dulu ya. Ya an yadriba ya membuat. Jadi Allah tidak malu untuk membuat. Nah, sababul ayati anna wala madzukira fil Qur'ani dzubab wan naml wal ankabutu amal kufar wala dzalika. Sababul ayat maksudnya sababun nuzul ya ayat turunnya ayat ini adalah ya ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an az-zubabu ya lalat, wan namlu semut, wal ankabut aba-aba. Nah, abal kufar orang-orang kafir itu mencela ya ala dalika, kalau di situ dalika ya nggak ada alai. Sebenarnya sama ala dalika apa aba dalika atau aba ala dalika ya. Jadi bisa pakai ala bisa tidak. Ya, jadi orang-orang kafir itu mencela. Jadi apa-apaan gitu ya membuat perumpamaan dengan hal-hal yang remeh begini gitu. Ya dengan di sini kan nyamuk ya di sini lalat hal-hal yang menjijikan dari binatang. Tapi itu kan aneh kan, udah 12 macam nyamuk. Ya, ya kan. Jadi mereka merendahkan orang-orang kafir itu. Nah, wakilah ada juga yang berpendapat masalah ini mutaqarrim fil munafiqina. Ya, dua perumpamaan yang telah lalu dari orang-orang munafik. Ya, maksudnya di surah Al-Baqarah ini kan sebelumnya diberi perumpamaan orang munafik itu masaluhum kama salil hadis tahu naro. Itu yang pertama yang apa? Menyalakan api ya. Doa mahaulahu ya zahaballahu binurihim ya wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun sumum bukmun itu perumpamaan yang pertama kan. Perumpamaan yang kedua apa? Hujan lebat au kasoibin minasamai kan gitu dzulumatu waradu wabatut. Itu kan dua perumpamaan yang dibuat untuk orang-orang munafik. Nah, jadi orang kafir ketika mendengar ini yang kedua ya, apa namanya? Kemungkinan yang kedua ya. Kalau yang pertama kan tadi ketika membuat perumpamaan dengan binatang-binatang yang dianggap rendah ya. Nah, yang kedua perumpamaan orang munafik tadi ya. Takalamu fi dzalika, mereka berbicara dalam hal itu. Maka turunlah ayat ini rodan alaihim sebagai bantahan atas mereka. Nah, rodannya jadi apa? Irobnya. Maf'ul bih. Bukan, maf'ul bih bukan. Maf'ul. Sebagai apa? Maf'ul ajli kan? Maf'ul ajlih. Demikian. Ya, Maf'ul jadi ajlih. turunnya ayat ini untuk bantahan ya. Tujuannya adalah sebagai bantahan. Dia kan masdar rodan itu.
Iroda ya rudu. Ya, apa namanya mudoab, fi'il mudoab. Ya, masalan ma ba'udatan. Nah, ya Allah membuat perumpamaan yaitu berupa nyamuk. Irob ba'udo. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan irob karena irob itu kan bisa ada beberapa ya gitu. Jadi ada wujuhul irob. Jadi bentuk-bentuk pengiroban. Jadi tidak hanya satu pengiroban, bisa irobnya begini, bisa juga begini, gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ya, ya jadi dalam satu sinyalnya. Masih bisa ya ini ya. Ya, irob ba'udo. Nah, ini katakan maf'ul biyadribu atau yadriba ya. Ya, maf'ul dengan yadrib ya. Jadi an yadriba masalah ma ba'udatan. Berarti ba'udatannya maf'ul bi. Wa masalan halun ya, dan masalahnya sebagai hal. Jadi halnya didahulukan berarti ya. An yadriba, asalnya an yadriba ba'udatan masalah nih. Masalan ma. Jadi ini bentuk irob yang pertama. Ba'udatannya maf'ul bih, masalahnya hal. Jadi dalam keadaan sebagai perumpamaan itu yang pertama. Au masalan maf'ulun wa ba'udha badalun minhu au atfubaya. Nah, bentuk yang kedua masalahnya maf'ul bih. Hanya tiba masalah membuat perumpamaan. Nah, masalahnya maf'ul bih. Sedangkan ba'udhohnya badal atau atfubaya. Nah, badal dan atfubaya itu dekat ya. Kalau badal itu untuk mengganti penyebutan ya. Kalau atfubaya itu untuk lebih menjelaskan. Jadi perumpamaan, apa perumpamaan itu? Yaitu, makanya kan diartikan yaitu. Yaitu berupa nyamuk. Oh jadi maknya badal ya? Ya, bau datannya badal. Kalau maknya berarti dia nanti dijelaskan maknya ya. Oke. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, ada bentuk kedua. Ada yang ketiga. Au huma maf'ulani biyadriba. Nah, atau dua-duanya maf'ul bi. Ya, dengan yadriba li'anahuma ala hadal makna tata'ada ilal maf'ulain. Ya, karena yadriba ini dengan makna ini ya memutaadikan kepada dua maf'ul bi. Ya, yaitu seperti ja'ala gitu ya. Seperti menjadikan. Jadi kalau di buku ada kaja'ala ya, kalau di PDF ini nggak ada ya. Harusnya ada kaja'ala seperti ja'ala di kata setelah maf'ul lainnya ya. Jadi setelah maf'ul lain ya, kalau di kitab saya ada kaja'ala seperti ja'ala. Jadi maksudnya dorobanya seperti ja'ala. Jadi apa namanya menjadikan nyamuk. Jadi membuat nyamuk menjadi perumpamaan gitu. Sehingga maf'ul bihi-nya ada dua. Nah, itu bentuk pengiroban yang ketiga. Jadi ada tiga bentuk pengiroban dari ayat ini, dari satu kata ini. Do apa? Masalan ma ba'udatan. Yang masuk akal mampu dua masalah ba'udatan. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Yang paling Ya semuanya juga bisa. Ya. Kalau tadi hal kan. Kalau hal kan berarti menjadikan nyamuk dalam keadaan ya sebagai perumpamaan. Iya, kalau yang badal atau atbayan menjadikan perumpamaan yaitu berupa nyamuk bisa. Tiga-tiganya bisa.
Nah, lalu maknya jadi apa? Sifatun lin nakiro au zaidah. Itu sifat untuk nakiro, maksudnya untuk ma berarti apa? Untuk masalan ma ya au zaidah atau dia hanya tambahan saja. Ya perumpamaan ya yaitu ma ini berarti sesuatu kan. Atau bisa juga ma itu jadi apa saja, perumpamaan apa saja. Ya, ma itu ya artinya apapun, apa saja, termasuk ya sekecil apapun seperti nyamuk gitu. Jadi perumpamaan sekecil apapun. Nah, Allah tidak malu, makanya kan maknanya ya Allah tidak malu membuat perumpamaan walaupun ya dianggap kecil, dianggap remeh, yaitu seperti halnya nyamuk. Karena kan tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ya, justru hal yang dianggap remeh itu di situ orang bisa menelitinya, bisa mengamati, mentadaburinya, ya, dan di situ akan kita akan paham tentang kekuasaan Allah, gitu ya. Ya, walaupun misalnya tidak ada manfaat ya seperti nyamuk itu, ya, tapi kan justru orang menjadi berpikir bagaimana membuat obat nyamuk gitu kan. Ya dengan adanya nyamuk. Hasil penelitian kan luar biasa. Jantungnya buat ada saya di dalam hasil penelitian itu luar biasa. Itu bikin jantungnya kan sakit kecil tuh. Iya, justru dari hal yang kecil itulah punya satu untuk mencium daya cium itu luar biasa. Manusia diajak untuk memikirkan ya. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik ya, berikutnya siapa? Pak Ridhoi mau Pak? Ya, atau Bu Eka silakan. Sampai mana Ustadz? Fama fauqoha sekarang. Fama fauqoha. Oh, fama fauqoha. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Fama fauqoha fil kibri wakila Bukan fil kibri, Bu. Fil kibari. Karena beda Oh, maknanya ya. ini kibar Ustadz? Ya, Oh, saya pikir kibar pakai alif. enggak. Ya ada yang pakai alif, cuma beda lagi mananya kan. Oh iya, oke. Yuk. Fama fauqoha fil kibari wakila. Jadi fisigori berarti ya, Tat? Ya, betul. Sama. Wal awal. Wal awalu. Halo, Bu Eka? Suaranya menghilang, Bu. Suaranya menghilang. Kenapa ya? Jadi terakhir teh sampai apa? Sigori ya? Iya, sigori. Terus? Diulang aja ya, Ustadz ya. Ya, boleh. Fama fauqoha ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Halo, Ustadz. Ya, ya, ya. Fama fauqoha fil kibari wakila fi sigori wal awalu as-sahu faya'lamuna annahul haqq li annahu la yastahilu 'ala Allahi an yudhkara ma syaa wa li anna dzikra Yud karo atau yad kuro di malum atau majul? Nah, yad kuro ya di malum aja ya. Iya Ustaz. Maklum kan Jadi Allah apa? yang dia. Ya apa ya kurotat. Iya. Siap.
Wali anna dzikrotilka al asya fihi hikmatun. Asya'a jadi Wa apa, Bu? kenapa Ustaz? Asya'a jadi apa? Asya wali anna dzikrotilka. Oh, al asya'u ya Ustaz. Jadi apa Asya'u? Khobar di anak Bukan. badal ketilka. Ya, tilkanya apa kedudukannya? Khobar di anak. Bukan. Li'ana dikrotilka. Dikrotilka. Oh, dzikrotilka. Eh mudhof ilaih. Ya, berarti kalau modal ke tilka, Asyai. ya. Ya, fihi hikmatun. Nah, hikmatunnya yang itu ya, Tat ya. Wa doroba, duriba atau doroba tadi? Atap kemana ini ya? Wawunya atap kemana, Bu? Ke dikro kali ya. Ke hikmatun ya. Hmm, jadi ini masdar juga. Iya, Wadorbu. iya. Oh, oh. Wadorbu amsali. Berarti gitu ya, Tat? Ya, tanwin kan aja. Tidak ada alif. Ya, amsalin. Hmm. Naam. Wabayanun linnasi. Wali annas sadiqa ja'a biha min indillahi. Kemudian mada aradallah lafzuhu al istifhamu wa maknahu uh, istibadi. Benar ya, Tat? Istibadu. Wal makna. Kenapa Ustaz? Istibadu. Oh, naam. Wal maknahu al istibadu wal istihza'u wat takdzibu wa fi i'rabi mada wajhani antakuna ma mubtadaun wada khobaruhu wahia mausulatun wa antakuna kalimatun murakabatun Wa fi an maudi. uh, wa antakuna kalimatan ya. Oh iya. Wa antakuna kalimatan murokabatan. Berarti gitu ya, Tat? Ya. Fi maudii nasbin. Hmm. Alal maf'uli bi aroda. Wa masalan mansubun alal hali au tamyizi. Ya, cukup dulu ya. Yudillu bi. Ya, oke. Siap. Kita bahas dulu nanti kalau ada kata yang perlu diirobkan nanti ditanyakan. Siap, Ustaz. Tadi dikatakan ya fama fokar apa yang di atasnya fil kibari ya dalam besarnya. eh, Kalau kibri itu sombong jadi beda. Siap. Ya, iya kibri itu sombong kalau kibari besar. Kata Jadi dia ininya, Tat, fil masdar. madinya, Tat? Eh? Madinya sama nggak? Kalau madinya beda. Jadi kalau kibrun itu dia isi masdar ya bukan masdar. Karena fiilnya kan Oh, takabbaro, ya takabbaru, takabburon, takabur itu masdarnya. Nah, muncul kata kibrun ya. berarti isi masdar. Karena sombong itu bisa takabbaro atau juga istakbaro bisa. Nah, kalau kibar itu fiilnya kaburo, yakburu, kibaron, Maka di surat Al-Baqarah kan besar. bakabaro kan, Eh? bakabaro kan, kabaro ya. Kan cuma Aba mereka sedikit wastakbaro. kecuali Aba iblis wastakbaro, istakbaro. wastakbaro. Iya. Maka dia jadi macam nerakanya karena sombong gitu. Wakilah fisikori dan ada yang mengatakan dalam kecilnya ya wal awalu absor dan yang pertama lebih apa asohu lebih sohi ya jadi lebih lebih atas daripada apa namanya nyamuk
Ya, atau bisa juga lebih rendah daripada nyamuk. Karena kan Allah tidak malu ya untuk membuat perumpamaan hal yang kecil ya, seperti nyamuk atau bahkan lebih gitu ya, lebih rendah lagi. Oh, ya. Faya'lamuna annahu al-haq, maka mereka mengetahui bahwa dia adalah kebenaran di annahu la yastahilu 'ala Allah. Karena tidak mustahil bagi Allah an yadhkuro. Nah, ya. Jadi ini maklum ya. Jadi menyebutkan masya apa yang dia kehendaki li'anna dzikra tilka al-asyai fi hikmatun, ya karena menyebutkan hal-hal tersebut ada di dalamnya ada hikmah. Wador bu amsalin membuat perumpamaan wabayanul linnasi penjelasan bagi manusia. Nah, coba kata hikmatun ini apa Bu irobnya? Dan inanya Khobar mana li, gitu ya. khobar li ananya jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah yaitu Fihi hikmatun. ya jadi jumlah ismiyah. Berarti hikmatunnya jadi apa? Mubtadaun muakhorun. Ya, khobarnya Fihi. fihi ya jadi di apa didahulukan ya. Sibuk jumlah. Enggak jumlah. Jumlahnya. Cuman dibalik Oh. mubtadanya di akhir kan. Fi kan pakai itu. Iya, pakai itu. Oh iya betul. Si jar majrur si bujumlah. Iya fihinya kata fihinya. Khobarnya si bujumlah ya. Ya wali anas sadiqo biha minina karena yang benar itu datang ya membawanya dari sisi Allah min indillah ya. Ya, jadi ini orang beriman ya, orang beriman mengetahui bahwa itu pasti benar apapun yang Allah katakan ya, perumpamaan yang Allah buat ada hikmah dan sebagainya ya, itu adalah kebenaran. Mada aradallah. Nah, ini apa namanya? Rangkaian dari perkataan orang kafir ya. Wa amaladina kafaru fayaquluna madza aradallah. Dan orang kafir mengatakan apa sih yang diinginkan oleh Allah. Jadi ini sebagai ungkapan menolak ya, mengingkari ya bihada masalah dengan perumpamaan seperti ini. Ya, nah kata madza aradallah labdul istifham. Lafadznya adalah istifham pertanyaan. Ya wa maknahul istim'adu wal istija'u wa takdzibu dan maknanya sedangkan maknanya itu merasa aneh istib'ad ba'id ya jauh jadi merasa jauh maksudnya merasa aneh. Istihza memperolok-olok wa takdzib dan mengingkari mendustakan tuh artinya mengingkari. Ya, nah ini kan dalam ilmu balaghah ya. Jadi kalau dalam ilmu nahu kan secara asal istifham itu bertanya. Nah, tapi dari pertanyaan itu ada makna-makna lain, bukan bertanya beneran gitu. Makanya ini disebut istifham apa? Istifham ingkari. Iya, istifham untuk mengingkari. Ya, bukan mereka tidak tahu gitu ya. Mereka tahu ini pertanyaan apa, ini perumpamaan apa ya, tapi mereka mengingkarinya, tidak menyepelekannya, menolaknya ya. Tidak mau menerimanya. Jadi mazhar apa-apaan sih gitu. Apa sih perumpamaan yang kayak begini? Dia kan bentuknya bertanya, tapi tujuannya mengingkari. Ya. Nah, dalam Al-Quran juga banyak Allah menyebut pertanyaan, tapi tujuannya mengingkari. Misalnya, kaifa takfuruna billah gitu. Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Itu kan mengingkari, bukan bukan ingin jawaban gitu, tapi mengingkari. Nah, ini perkataan orang kafir ya. Nah, wa fi irobi madza wajhana. Pada irob madza, madza kata madza ini irobnya ada dua bentuk. Ya, antakuna ma mubtadaan.
Nah, maknya itu mubtada ya wadza khobaruhu wa hiya mausulah. Nah, kalau zaknya itu mausul berarti madza, apa yang. Kalau zaknya dianggap mausul, berarti dia khobarnya. Wa antakuna kalimatan murakabatan. Nah, bisa juga dia adalah kata yang tersusun. Berarti jadi satu kata madza. Jadi madzanya dianggap satu kata itu istifham tadi. Ya fi maudi nasbin alal maf'uli bi aroda. Dalam kedudukan nasab menjadi maf'ul dari kata aroda. Madza aroda. Asalnya aroda madza. Iya kan? Aroda mada. Madza aroda. Iya, Karena iya. istifham itu harus didahulukan. Istifham itu sadrul kalam. Harus ada di awal kalimat. Sehingga dia menjadi maf'ul bih ya, tapi didahulukan. Madza aroda. Asalnya aroda madza. Jadi maf'ul bih. Iya, menginginkan apa? Nah, apanya itu jadi objek. Ya, wa masalan mansubun alal hal awi tamyiz. Dan kata masalan ya itu mansub menjadi hal ya. Aradallahu bihada. Nah, kalau madza aradallahu bihada masalan. Dengan ini, nah kalau hal berarti sebagai perumpamaan dalam keadaan perumpamaan. Ya, atau bisa juga tamyiz. Ya, kalau tamyiz ya berarti kan ada mumayaznya ya, ada hal yang mubhamnya. Penjelasan. Ya, begitu ya. Yaudah lu kita selesaikan sampai ini ya sedikit lagi ya. Ayat ke berapa? 26 ya. Iya, Ustaz. Yudillu bihi katsiron wa ada yang mau baca lagi siapa? Imlail mungkin. Pak Imlail. Ana Ustaz. Ya, silakan. Yudillu bihi min kalamillahi jawaban lilladzina qalu madza aradallahu bihadza mathalan wa huwa aidan tafsir lama aradallahu yadribul Ini masalah. bi ya, bidorbil masali. Oh, bidorbi ya. Bidorbil masalah. Masali. Bidorbil masali. Bidorbil masali. Minal huda wa dolal. Ya cukup ya sampai situ. Minal huda wa dolali. Iya. Ini ahda ini udah masuk di ayat berikutnya ya. Ya, jadi yudi lebih ya Allah menyesatkan dengannya min kalamila. Nah, ini termasuk firman Allah karena kan tadi sudah selesai ya perkataan orang kafir ya bihada masalah itu sampai situ. Nah, yudillu bihi katsira ini firman Allah. Kalamullah sebagai apa? Jawaban, sebagai jawaban. Berarti jawabannya apa? Irobnya. Ya, bisa kami apa namanya? Maf'ul ajli ya. Maf'ul ajli sebagai jawaban. Ya, tujuan untuk sebagai jawaban. Lilladzina qalu bagi orang-orang yang berkata madza aradallahu bihadza masalah tadi. Ya, jadi oleh Allah dijawab nih. Allah menyesatkan dengannya banyak dan memberi petunjuk juga kepada banyak orang dan tidak Allah menyesatkan ya kecuali orang-orang fasik. Itu wa huwa aidan tafsirun dan dia juga adalah tafsir lima aradallah bidadil masal. Terhadap apa yang Allah kehendaki ya dengan membuat perumpamaan minal huda wad dolal ya dari petunjuk dan kesesatan. Ya, jadi ini juga apa namanya tafsir ya. Jadi maksud Allah membuat perumpamaan yang sebelumnya itu ya adalah perumpamaan bagi petunjuk dan kesesatan. Makanya Allah katakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran.
Jadi tujuannya adalah tadi memberikan petunjuk dan menyesatkan. Di apa? Dengan satu perumpamaan ya itu bisa melahirkan dua sikap yang berbeda. Ya, kalau orang beriman itu mendapat petunjuk dengan perumpamaan tadi itu, walaupun hal yang remeh yang kecil gitu. Ya, nah tapi bagi orang kafir justru menjadi kesesatan bagi mereka. Gitu ya. Nah itulah ya ayat 26. Sampai situ mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ustadz, tadi kalau seandainya madanya itu Ustadz bukan istifham, jadi mausul, Tat. Itu bisa jadi mausul, Tat. Ya, iya bisa. Jadi mausulnya danya aja, Tat. Iya betul, za. Oh, tadi bab apa, Ustadz? Ada di pembahasan mausul, ada di Teori Alfiah, kunci. di Jamil Durus ya ada ya. Yang lebih Oh, atau jadi di Ustadz, teori kunci juga ada di teori kunci yang mau apa namanya pembahasan mausul ya kalau nggak salah. Jadi madza itu bisa dianggap satu kata, bisa dianggap dua kata. Ya, kalau ya, dianggap satu kata ya berarti madzanya dia tambahan, jadi ikut sebagai istifham. iya. Kalau Hmm. dianggap dua kata berarti zanya musul gitu. Hmm. Baru silah mausulnya yang arodanya itu, Ustadz. Iya, apa kalau dia itu mausul berarti parodanya betul jadi silah mausul ya. Maknya mubtada, zanya khobar kan tadi ya. Iya. Oh, siap, siap, siap. Baik, cukup ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.